Angga Wijaya, manajer artis berusia 34 tahun yang bertemu Dewi Persik atau DP saat membintangi sinetron Centini tahun 2015 hingga ditawari menjadi manajer ini 1 Agustus kemarin resmi bercerai dari DP setelah menikah hampir 5 tahun sejak September 2017. Angga menggugat cerai DP pada 20 Juni lalu karena mengakui dirinya bukan orang yang bertanggung jawab dan introspeksi diri melihat istri tidak bahagia bersamanya. DP yang diduga menyindir Angga supaya tidak pencitraan dan pura-pura sedih saat diwawancarai ini juga menuduh Angga memalsukan tanda tangannya sehingga bayaran atas pekerjaannya tidak masuk ke rekeningnya. Angga sudah meminta maaf dan mengaku menandatangani kontrak kerja tanpa sepengetahuan DP untuk mempercepat prosesnya karena masih ada 2 pekerjaan yang menyangkut di dirinya sedangkan nomornya sudah diblokir DP. Bagaimana tanggapan Angga jika masalah pemalsuan tanda tangan tersebut dilanjutkan ke jalur hukum? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama Angga Wijaya. Kalau kemarin ngomongnya sambil santai, sekarang kita dudukkan dia di kursi ini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu Angga Wijaya ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Angga ketika kamu mendengar kalimat Angga Wijaya, pencitraan doang, sok baik. Gak ada pencitraan. Gak ada pencitraan. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat oh, Angga Wijaya itu ternyata memang gak jujur orangnya, Tuti. Kalau jujur nggak diizinin. Kalau jujur nggak diizinin. Nggak diizinin. Soalnya. Udah pernah jujur? Udah pernah jujur. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Angga Wijaya itu pernah selingkuh? Dia tidak sesuci itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat pantes lah nggak gugat harta gono gini, kan emang dari awal nggak punya apa-apa. Betul. Yang terima aja itu ya. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu. Angga Wijaya duduk di kursi satu lagi yang tidak kalah panas. Silakan duduk di kursi fitnah atau fakta. Ada lagi kursi lain. Ada lagi. Ini belum apa-apa. Ini baru pemanasan ya. Oh ya itu oke. Petirnya belum nanti belum. Sini nih. Silakan duduk. Duduk di sini Angga Wijaya. Kalau di sini, kalau iya. tadi kan cuma apa yang terlintas cepat ya kan. Kalau di sini jawab dengan jujur pertanyaanku apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kasih aba-aba dulu biar tahu petirnya yang mana. Oke baiklah. Angga, fitnah atau fakta? Kurang kompak ya? Kurang kompak. Bahwa kamu itu kaget banget ketika mantan kamu itu kemarin membuka banyak hal tentang kamu yang tidak baik. Padahal perasaan kamu ngomong nggak pernah yang gimana-gimana gitu. Okay. Dan kamu inginnya hubungan kalian setelah perceraian ini tetap baik-baik saja. Fitnah atau fakta? Pengen baik-baik aja betul? Yang baik-baik aja. Kaget? Kaget sih. Kaget juga betul. Kaget. Fakta Itu berarti ya. Fitnah atau fakta? Angga. Kalau kamu itu memang suka menaikkan, mark up harga-harga jobnya mantan kamu, fitnah atau fakta? Fakta, tapi bukan suka ya, beberapa kali. Beberapa kali. Kapankah itu sebetulnya? Setelah saya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Pasca perceraian Pasca proses perceraian. Proses perceraian. Kenapa saya begitu? Awalnya saya pikir saya pengen ngambil untung buat pegangan selama di Jakarta. Setelah saya bercerai dan tidak tinggal bersama, tadi saya mau jadikan itu modal untuk saya cari pekerjaan lain atau buka usaha kecil-kecilan lah. Tadinya seperti itu. Tadinya. Setelah ternyata nggak berkenan? Ya, kalau misalnya tidak berkenan, ada beberapa yang saya udah kembalikan. Ada beberapa yang sudah dikembalikan. Emang banyak? Ada 3 job tuh ya, ada 3 pekerjaan. Sebenarnya pernah nggak sih itu diomongin? Dulu pernah aku bilang sambil bercanda. Ide ini pernah ada. Idenya sambil bercanda supaya maksudnya tersampaikannya nggak tersinggung nengnya, karena selama ini kan aku nggak pernah dapat persenan dari setiap pekerjaan, kan memang semua masuk ke rekening beliaunya. Memang seperti itu persetujuan awal. Cuman aku pikir coba aku juga pengen penghasilan lebih karena kebutuhan rumah ternyata banyak gitu yang harus aku tutupi. Saya bilang, Neng, kalau misalnya aku mark up atau jual lebih ke sana boleh nggak? Aku kan nggak motong jatah kamu. Let's say 100 juta
aku naikin 110, 120. Jadi 100 juta tetap punyamu, 20 punyaku. Enggak, jangan naikin setinggi-tinggi mungkin masuk ke rekening aku aja gitu. Oh gitu, kan Iya. kamu setuju? Ya setuju karena aku nggak mau ribut tadinya. Tadinya nggak mau? Tadinya karena aku pikir ini kan aku sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan beliaunya dan memang aku mau selesai. Di beberapa pekerjaan yang masih nyangkut sama aku, tadinya aku mau mengambil untung gitu. Tadinya, markup. Setelah melihat tidak berkenan, udah kamu balikin beberapa? Ada aku kembalikan. Ada dikembalikan? Ada. Oke, tadi kamu bilang ternyata kebutuhan rumah ada juga yang harus kamu tutupin. Betul. Pakai apa? Ya pun nih kalau memang ada beberapa yang aku pernah gunakan hasil dari markup itu ya aku gunakan untuk itu. Aku selalu sub-subkan buat apa. Misalnya nih, ini maaf ya bukan mencari pembenaran. Aku juga bukan mau mencari simpati teman-teman publik atau enggak. Ini aku hanya mau menjelaskan sedikit aja supaya enggak terjadi salah paham. Aku itu ngambil markup itu untuk apa gitu loh. Contoh misalnya kan penghasilan aku selama ini dari YouTube Kak. Dan YouTubeku tidak menutupi keperluan rumah. Bayar listrik, bayar kolam, internet lantai 2 dan lantai 1 berbeda, laundry beliaunya, baju-baju yang harus di laundry dry Itu clean. bukannya ada budget sendiri? Aku kebetulan pada saat itu aku yang support. Kamu pengen? Gini, aku ingin apa ya? Mencoba untuk lebih menurut aku tuh aku ingin bertanggung jawab gitu loh. Untuk keperluan rumah bolehlah aku yang cover. Tapi kalau misalnya tetap tidak tertutupi, ya aku akan cari cara supaya bisa ketutupi gitu loh. Oke, baik. Nah, apa sih keberatannya dari pihak mantan ya? Kita lihat di cuplikannya berikut ini. Masih dugaan ya. Tapi menurut Ya. Dewi, wajar nggak ada markup dari harga seorang penyanyi ataupun performer ketika dia akan tampil? Wajar, IO boleh, Ya. siapapun boleh, nggak apa-apa. Itu bisnis, is oke, nggak Iya. masalah. Hanya di sini yang membuat Kecewa. tidak wajar adalah kenapa lu bilang nggak digaji sama gua? Sebagai seorang suami, kenapa lu nggak terbuka sama gue? Penuntut duit, gua nggak dapet duit itu juga nggak apa-apa. Tapi please stop lu pencitraan di mana-mana. Lu bilang gua melarang lu untuk syuting. Lu selama ini gua suruh lu untuk ngurusin best, untuk ngurusin The Castello. Gua suruh lu, gua kasih uang 1 M untuk ngurusin OIDWP. Tapi gua nggak tahu duitnya ada di mana. Dan gua selama ini sudah memberikan fasilitas supaya lu bisa bekerja dan lu tidak kelihatan hina di mata orang. Oke, fitnah atau fakta Angga? Oh, kamu terima uang 1 miliar dan uang itu sekarang nggak tahu kemana. Fitnah atau fakta? Dia memang pernah memberikan aku usaha. Bukan memberikan, dipercaya untuk mengelola usaha yang kita kerjakan bareng. Bahkan usahanya itu food truck, makanan ya, F&B. Dan chefnya pun beliau yang nunjuk siapa yang akan mengerjakan ini dan resepnya apa, menunya apa. Pada saat itu RAB yang diajukan itu 500 juta. Itu ada di RAB-nya. Tapi pembayaran setiap pengeluaran itu sesuai dengan invoice. Contoh, jadi nggak jereng gitu ya? Enggak, aku nggak dikasih memang 1 M dipegangin atau 500 juta dipegangin, enggak. Memang kita sepakat sama invoice aja. chef itu sepakat bahwa kita pengeluaran uang itu sesuai dengan invoice. Contoh, beli mobil 130 juta kita ajukan, keluar mobilnya. Bikin truknya 85 juta, kita bikin invoice, keluarin uangnya. Mobilnya sama truknya kemana sekarang? Ada sekarang di The Castello. Jadi semua uang total itu pengeluaran itu 320 juta dan itu semua ada invoice-nya. Jadi tidak nyampe sesuai dengan RAB. RAB kita 5 pengajuan kita tuh 500 juta. Oh, belum nyampe segitu. Belum nyampe segitu dan sekarang jadi aset. Uang 320 juta itu jadi Aset. barang. Ada Jadi bukan sekarang 1 mobilnya. miliar? Enggak jadi Enggak jadi 1 miliar. Enggak. Dan itu ada di The Castello, boleh diambil mobilnya ada. Dan kenapa nggak jalan sih? Kemarin kan aku nggak terjun langsung, Kak. Karena ada pekerjaan lain lah gitu. Oke. Pekerjaan lain yang memang ada jadi tanggung jawab kamu ya. Fitnah atau fakta? Bahwa setelah bercerai, kamu masih menyesuaikan untuk tinggal di kos-kosan. Dan semuanya mulai lagi dari nol ya. Fitnah atau fakta? Fakta. Jam tangan ada yang dibawa, kado. Ini dari dia juga sih. Dari dia. Tapi memang aku sering pakai, jadi nggak ditinggal. Oh gitu. Jadi ke bawah yang ini. Jadi kalau dikasih semua fasilitas itu kemana sekarang? Fasilitas apa nih contohnya nih? Kendaraan. Iya. Kendaraan kan aku hanya memakai kendaraannya dia juga itu. Oke. Kendaraan rumah ya aku hanya tinggal memakai rumahnya saja gitu. Tapi kamu melihat tadi, tentu terlihat ya,
dia ada sedihnya, marahnya, Iya, aku kecewanya tahu. gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan, Angga? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rupin.